Masih di Fakta Sejarah dengan karya Kak Aisyah Syed Shakila. Bagian ke-7, dicerai paksa sama Arofik. Dan ini dia selengkapnya, rahasia di balik rumah kontrakan. Bagian ke-7. Singkat cerita, aku pulang dari rumah sakit, berharap ada Arofik di rumah dan memberi alasan bahwa handphonenya rusak hingga sulit menghubungiku. Dan tak tahu istrinya ini dirawat. Akan kukabarkan kebahagiaan ini dan menangis di peluknya karena sangat rindu. Namun rumah kontrakanku kosong. Tak ada tanda-tanda suamiku pernah pulang ke kontrakan. Ada apa dengan Arofik? Tak rindukah dia padaku? Kenapa dia membiarkanku begini? Bukannya dia juga tahu kalau aku sakit terkena lemparan kursi waktu kakaknya kerasukan? Perasaanku jadi tak karuan. Membayangkan yang bukan-bukan. Khawatir terjadi sesuatu padanya. Bisa saja suamiku itu sakit hingga tak pulang. Sementara itu, apa Arofik gak pulang, Neng? Tanya bapakku. Enggak ada, Pak. Aku menggeleng hampa. Pak, aku mau ke rumah mama saja nemuin Arofik. Mungkin dia pulang ke rumah mama mertua. Aku khawatir mungkin Arofik sakit. Jangan, Neng. Kondisi Neng belum pulih bener. Harusnya Arofik langsung pulang ke sini dari tempat kerja. Ini malah gak ada kabar sama sekali, ucap bapak tampak kesal. Iya, Pak. Aku tunggu saja sampai Arofik pulang. Mungkin sore dia pulang. Aku harus menjaga kandunganku. Ini cucu pertama bagi bapak. Dia pasti sangat khawatir. Apa dia nggak ngubungi Neng? Kayaknya HP Arofik rusak, Pak. Aku memberi alasan membela suamiku. Kamu nggak mau ikut ke rumah bapak? Enggak, Pak. Aku nunggu Arofik aja di sini. Ya sudah, bapak pulang dulu ya. Namun hingga menjelang sore, Arofik tak kunjung pulang. Apa dia lembur lagi? Menelpon pun tetap saja nomornya tak aktif. Ada apa dengan suamiku? Hari demi hari, aku menunggu kabar dari Arofik. Yang aku tak habis pikir, nomornya tak pernah aktif semenjak aku pulang dari rumah mama mertua. 1 minggu sudah berlalu, tak henti ku coba menghubunginya. Kali ini ponsel suamiku itu aktif, terdengar dari nada sambungnya. Aku girang bukan main. Tak lama, panggilanku tersambung. Halo, Assalamualaikum. Kemana aja? Adek kangen. Ucapku senang tak terkira. Rinduku sangat membuncah. 1 minggu tak bertemu dan mendengar suaranya. Rasanya seperti setahun. Dasar wanita jalang! Suara iparku terdengar menggelegar. Aku tersentak mendengar makiannya yang menyebutku jalang. Entah apa maksudnya. Kenapa malah Kak Wulan yang menjawab panggilan? Arofik mana, Teh? Tanyaku tanpa basa-basi. Dari sana terdengar Kak Wulan memanggil Arofik dan menyerahkan telepon. Halo? Suara suamiku mengambil alih telepon. Ada apa kamu menelpon? Tanya Arofik kasar. Loh, kenapa suamiku begini? Dia tak lagi memanggilku dengan panggilan adik. Adek kangen, kenapa nggak pulang? Sahutku menahan tangis. Aku benar-benar rindu. Menangkap perubahan sikap dari nada suaranya, hatiku sedih. Di hari kamu pulang pagi itu, sore itu aku juga pulang ke rumah. Tapi apa? Aku melihat dengan mata kepalaku, kamu melacurkan diri, bergumul dengan lelaki lain di kamar, tempat aku tidur dengan istriku. Jadi gitu kelakuanmu selama gak ada aku di rumah, hah? Aku mengorbankan seluruh waktuku untuk menafkahi kamu. Tapi inikah balasanmu? Tega bermain curang di belakang? Marahnya meledak. Aku dengar suaranya bergetar. Adek gak ngerti apa maksud Pulang dari rumah mama, adek langsung dirawat di rumah sakit, Gak usah banyak alasan. Kalau cuma kabar saja dari orang lain, aku gak akan semakin semarah ini. Tapi mataku sendiri melihat dengan jelas apa yang kalian lakukan di kamar. Aku bener-bener gak ngerti apa yang bicarakan. Tolong jangan begitu, Belum 1 tahun kita nikah ya. Kamu sudah tega mengkhianati ikatan suci pernikahan kita.
Tega kamu. Aku gak ngerti ngomong apa. Memang adek diantar Rafka, tapi berkumul di kamar, selingkuh. Apa maksudnya itu, Adek gak ngerti, Jawabku yang mulai tak tahan. Aku mulai menangis dan meminta penjelasan atas tuduhannya. Jangan bohong kamu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu bercinta sama dia. Suamiku kukuh. Kalau nggak percaya tanya aja sama Binena atau tanya bapak. Selama di rumah sakit mereka yang menjaga adik. Air mataku sudah tak terbendung. Alasan, mereka sama saja pembohong, bentaknya. Astagfirullah, Rafiq sampai sanggup berkata bapak berbohong. Adek mohon pulang dulu, adek bisa jelasin, rayuku pada Rafiq yang tengah berapi-api. Dengarkan baik-baik. Kamu Aisyah binti Hanafi, hari ini aku menalakmu dengan talak 3. Gak ada yang harus aku pertahankan dari rumah tangga dengan pelacur seperti kamu. Mulai detik ini kita bukan lagi suami istri. Talak? Maksud Sambungan terputus. Aku mendekap mulut. Air mata mengalir semakin deras. Talak 3? Apa benar yang kudengar tadi? Ada apa ini? Ada apa dengan Rafiq? Kepalaku pusing, mual kembali menjalar. Bumi terasa menggelegar mendengar ikrar talak yang meluncur dari bibir Rafiq. Aku tak mengerti apa yang sedang terjadi. Seolah-olah suamiku sedang teraniaya, menuduhku berselingkuh, hingga sanggup mengucap talak. Aku bingung dan tak mengerti. Tangisku kembali pecah, meraung dalam kesendirian. Hilang sudah tempatku bermanja. Aku belum bisa terima keputusan Rafiq. Harus segera menyusulnya dan memberi penjelasan. Masih sangat mencintainya, apalagi aku tengah mengandung bayinya, buah cinta kami. Aku pun pergi menyusul kembali ke rumah mertua, tanpa memberitahu siapapun, termasuk Binena. Hanya ingin segera bertemu suamiku dan menjelaskan semuanya. Selama jauh, tak pernah terbesit untuk selingkuh. Setia menunggu sebagai istri. Malam aku sampai di rumah mertua, berdiri di teras, lalu mengetuk pintu. Menunggu beberapa lama, pintu terbuka. Kak Wulan berdiri di sana dengan tatapan tak suka. Ngapain wanita sial datang ke sini? Hardik iparku. Aku mau ketemu Rafiq teh. Apa kamu gak tahu malu berani datang ke sini? Kamu udah diceraikan. Tak kupedulikan ucapan Kak Wulan. Tujuanku hanya satu, bertemu Rafiq. Kulihat dia baru saja keluar dari kamar mandi. Aku menghambur memeluknya. Apaan ini, lepaskan! Aku didorong tersungkur. Tatapanku mengiba padanya. Kita sudah gak ada hubungan apa-apa. Haram buat kamu sentuh aku. Apalagi wanita seperti kamu. Jangankan menyentuhku, untuk menginjak kaki di rumah ini juga aku haramkan. Tolong jelaskan ada apa ini. Aku gak ngerti kenapa ceraikan adek. Kamu wanita pezina yang berpura alim. Sembunyikan kebejatan di balik hijab, katanya. Astagfirullah, ngomong apa, Tolong kita bicarakan baik-baik. Rafiq berlalu meninggalkanku, tanpa peduli air mata dan wajah lelahku. Sikap Rafiq selama ini sangat penyayang, tak mungkin berubah secepat ini. Aku berlari mengejar dan memegang kakinya, bersimpuh. Gak bisa ceraikan adek. Adek lagi hamil. Jelasku, berharap dia bahagia mendengar kabar ini. Hamil? Iya, adek hamil. Aku menengadahkan kepala menatapnya, sedang air mata tak henti berderai. Iya, anak lelaki jahanam itu kan? Entah sudah berapa lama kalian melakukan itu di belakangku. Kakinya malah diayunkan ingin melepas dari dekapanku. Dia menendang hingga aku terjengkang dan berlalu meninggalkanku yang merintih kesakitan. Adek mohon dengarkan adek. Adek gak pernah selingkuh. Ini anak Aku meraung mengejarnya. Dia masuk ke kamar mengunci pintu. Aku berteriak memanggil namanya sambil menggedor. Buka pintunya, dengarkan penjelasan adek. Panggilku sambil tak henti menangis, berteriak memukul pintu. Berisik, sana pulang kamu. Kamu udah gak ada hubungan apa-apa lagi di sini. Maki Kak Wulan sambil berkacak pinggang. Teh, bantu aku jelasin sama Rafiq. Aku gak selingkuh teh, aku mohon. Pulang kamu. Aku tak peduli kembali menggedor pintu sambil memanggil Rafiq yang mengunci diri di kamar. Pergi gak kamu?
Kak Wulan menyeret tubuhku, menarik paksa baju dan membawa keluar. Tubuhku ia dorong hingga tercengkang. Segera bangkit tapi pintu sudah dikunci. Aku mohon teh, buka pintunya. Aku harus bicara sama Arofik, teriakku sambil menangis. Memohon meminta masuk. Mendorong pintu dikunci dari dalam. Sayangnya tenagaku tak sekuat itu. Aku masih saja berusaha menggedor, meraung, memanggil suami yang kucintai, berharap dia berlembut hati dan merangkulku yang saat ini dalam kelimpungan. Malam semakin larut. Masih di luar dengan hawa dingin. Sendiri, tak ada satupun yang mau mendengar. Tetangga beberapa kali membantu mengetukkan pintu untukku, tapi tak ada yang menyahut. Ya Allah, kuatkan aku. Tidak ada harapan. Arofik sama sekali tak memperdulikanku. Kenapa suami yang selama ini tampak begitu mencintai tega berbuat begini? Membiarkanku dirundung duka dan kepedihan. Akhirnya mengalah pulang dengan hampa. Untung saja masih ada bis jurusan ke kampungku. Entah sudah jam berapa, aku berjalan sendiri. Entah sudah seperti apa penampilanku. Mungkin lebih mirip orang tak waras. Saat sampai di kontrakan, aku tersungkur di kamar, menangis meratapi nasib. Lelah menangis berganti isakan. Tak menyangka cinta Arofik sebatas ini, udah goyah tanpa mencari bukti. Tak sangka pula jodoh kami sampai di sini, diceraikan tanpa tahu apa salah dan dosaku padanya. Meringkuk dengan hati dan tubuh yang letih, air mata tak juga mau berhenti mengalirkan airnya, menandakan aku sangat terluka. Meratapi nasib diri dengan sakitnya yang tak terperi. Tiba-tiba seperti ada tubuh menghimpitku, begitu besar dan berat, tapi tak terlihat. Aku meronta dan menjerit. Rambutku dijambak. Rambutku ditarik hingga ke pintu luar, tapi tak kutemukan siapa pelakunya. Mataku melihat ke atas. Apa ada sesuatu atau apa yang tak terlihat? Hening. Tiba-tiba di perutku ada yang bergerak cepat dan berputar-putar. Apa ini? Sakit rasanya, sungguh sakit. Seperti garpu yang sedang menggulung mie. Aku berteriak memanggil Bi Nena dan Mang Tatang, menjerit meminta tolong. Tapi tak ada satupun yang mendengar. Sakit, Bapak, Ibu, tolong. Jeritku sekuatnya sambil memegang perut yang teramat sakit. Berharap ada yang mendengar, tapi jeritanku sia-sia. Tak ada satupun yang mendengar tuntutan sakitku. Darah segar mengalir dari jalan lahir. Perutku seperti dikuras. Aku terus menjerit meminta tolong. Tapi di luar sunyi. Apa tak ada satupun yang mendengar jeritanku? Aku mohon siapa saja, selamatkan aku. Aku memutar kunci hendak keluar, tapi sama sekali tak bergerak. Kunci tak bisa diputar. Ada apa ini? Perlahan aku beringsut ke kamar, mengambil ponsel. Aku tekan nomor Arofik, meminta tolong. Lebih dari 10 kali aku menelpon, tak sekalipun diangkat. Aku mulai lelah, penglihatan buram, sedangkan darah semakin banyak keluar dengan sakit yang luar biasa, hingga keringat dingin membanjiri tubuh. Iya, Rafka, terlintas nomor laki-laki itu. Aku bangun perlahan membuka laci. Nomor yang diberikan Rafka ada di sana. Dengan bergetar, aku tekan nomor itu. Darah yang terus mengalir membuat kepalaku mulai berkunang-kunang. Ya Allah, kuatkan aku, bantu aku ya Rob. Tut, tut. Panggilan tersambung. Halo? Suara di sambungan telepon menahan kantuk. Raf, tolong Raf. Siapa ini? Rafka, tolong. Suaraku nyaris hilang. Telepon mati. Mungkin ia merasa terganggu. Aku sudah pasrah. Jika memang akhir hidupku hanya meminta Allah ampuni segala dosaku, seolah sedang menunggu ajal, hanya mampu tersungkur, memegang perut yang sangat sakit. Entah berapa lama aku bergelut menahan sakit. Mataku makin berat. Terdengar suara gedoran pintu dari luar. Cak, Ica, buka Cak. Suara itu, Rafka, dia datang. Aku menguatkan diri, beringsut sambil menahan sakit menuju pintu depan. Kalau aku lihat di film-film, begitu mudahnya orang mendobrak pintu.
dengan beberapa tendangan saja langsung terbuka. Tapi ini terus didobrak oleh Rafka dari luar juga tak kunjung terbuka. Apa karena Rafka tipis triplek hingga sulit mendobrak pintu? Nafas terengah. Begitu sulit beringsut dari kamar menuju pintu depan dengan keadaan begini. Meski dengan perlahan, akhirnya sampai juga. Aku raih gagang pintu, kuputar kunci. Kali ini pintu bisa terbuka. Rafka, ya Allah Ica, tolong Raf, sakit. Rafka berhambur ke arahku. Kamu kenapa, Ca? Kenapa banyak darah begini? Rafka menggendongku membawa keluar. Ditendangnya beberapa kali pintu rumah Bi Nena. Bi Nena membuka pintu dengan wajah kusut dan masih mengantuk. Dia tersentak melihatku terkulai di pangkuan Rafka. Kenapa Neng Ica, nak Rafka? Tanya Bi Nena panik. Aku nggak tahu, Bi. Tadi Ica menelpon. Aku langsung ke sini. Aku lihat banyak darah. Jawab Rafka. Aku dibaringkan di rumah Bi Nena. Sementara Rafka pamit mencari pinjaman mobil. Bi, sakit Bi. Panggilku pelan. Aku meremas perut. Kenapa bisa begini, Neng? Istighfar, Neng. Eling. Bi Nena tampak begitu panik. Tadi aku panggil-panggil Bibi. Aku teriak. Apa nggak ada yang dengar, Bi? Aku meringis kesakitan. Nggak ada. Bibi nggak dengar apa-apa. Jawabnya. Pak, apa Bapak dengar Neng Ica jerit-jerit tadi? Tanya Bi Nena pada suaminya yang baru bangun tidur terganggu olehku dan Rafka. Ani juga ikut bangun dan kebingungan. Tenggorokanku terasa sangat kering. Bi Nena dan Mang Tatang memberiku minum. Aku mulai tak fokus. Pandanganku hampir hilang. Istighfar, Neng. Terus berzikir. Suara Bi Nena masih bisa kudengar. Setelah beberapa menit menunggu, Rafka datang. Nah Rafka, cepat bawa Neng Ica, ia sudah lemah. Seru Bi Nena panik. Iya Bi. Rafka memboyongku ke dalam mobil. Semua ikut. Kali ini Mang Tatang yang mengemudi. Sementara Rafka terus mendekapku di pangkuannya. Cak, sadar Cak. Istighfar sayang. Rafka menepuk-nepuk pipi. Sayang, jangan Raf, jangan begini. Aku mohon. Ingin aku berkata tapi sudah sangat lemah. Mulutku tak bisa lagi bergerak. Dia mengguncang-guncang pipiku. Tampak air mata luruh dari maniknya. Rasa cemas dan panik jelas tergambar dari raut wajah Rafka. Ya Allah Cak, kuat ya Cak. Bertahan sayang, demi bayi kamu. Kini dia menangis mendekapku. Seperti seorang suami yang takut kehilangan istrinya. Rafka terisak. Cepet Mang, kasihan Ica, darahnya udah banyak keluar. Rafka memelukku erat. Air matanya mengalir deras membasahi wajahku. Aku tahu ini salah. Tak seharusnya Rafka begini. Aku tatap wajah teduh lelaki yang belum lama ku kenal ini. Kenapa harus Rafka yang menolongku lagi? Kenapa bukan Arofik? Aku ingin Arofik. Aku ingin suamiku. Dunia mulai terasa gelap. Samar masih ku dengar suara Rafka dan Bi Nena menangisiku. Aku benar-benar terpejam. Ketika membuka mata, aku berada di ruangan yang sangat bersih. Baju dan spray tempatku berbaring semua berwarna putih. Melirik sebelah kanan, beberapa selang yang terpasang di tiang penyangga tersambung ke tanganku. Terdengar suara pemantau detak jantung. Bunyinya tenang dan teratur. Di mana ini? Masih hidupkah aku? Apakah ini rumah sakit? Tapi ruangan ini lumayan luas dan ranjangnya cuma satu. Lalu pasien yang lain di mana? Mengingat kejadian yang kualami sebelum dibawa ke sini, baru ingat tadi aku bergelut melawan sakit. Entah perbuatan siapa, karena sosok itu tak dapat kulihat. Kulirik di bawah lantai, ada seseorang yang tidur di atas kasur yang tergelar di sana. Rafka? Aku ingin bangun, tapi sulit. Ada seseorang masuk. Ibu sudah sadar? Saya suster yang jaga malam ini. Ibu saya periksa dulu ya. Ucapnya lembut sambil memeriksa dengan teliti. Ini jam berapa sus? Tanyaku. Tak ingat berapa lama aku tak sadarkan diri. Suster menunjuk jam yang menggantung. Ternyata jam 4 pagi. Aku meminta tolong suster agar membantuku duduk. Saya kenapa sus? Tanyaku penasaran. Ibu habis kuretasi. Kuret? Tanyaku lagi setengah terkejut. Iya bu, janin ibu sudah hancur, makanya harus segera dikeluarkan. Ibu juga kehilangan banyak darah. Untung saja segera dibawa ke sini. Jelas suster. Janinnya hancur? Aku menutup mulut setengah tak percaya.
Tangan meraba perut. Calon buah hati yang menjadi harapanku kini sudah tiada. Sabar bu. Suster tampak iba dan mengusap tanganku lembut. Setelah suster selesai dengan tugasnya, ia berlalu meninggalkanku. Aku mengusap perut. Hanya beberapa minggu saja calon buah hatiku dan Arofik berada di rahimku. Mengingat kejadian tadi malam, iya, aku keguguran. Namun apakah rasanya sesakit itu? Kenapa keadaan janinku dalam keadaan hancur, sedangkan aku tak merasa meminum atau memakan apapun yang dapat membuat keguguran? Apa karena aku terlalu bersedih kemarin karena tak ingin bercerai? Banyak pertanyaan bermain-main di benakku. Belum kering tangisanku karena Arofik, kini datang lagi kejadian yang membuatku menjatuhkan air mata. Harusnya saat ini suamiku berada di sini menemani. Bukan. Dia bukan suamiku lagi, tepatnya mantan suami. Ketika istri ditalak sedang hamil, talaknya sah tapi belum gugur. Setelah bayi lahir, barulah talak jatuh. Kini aku sudah tak hamil, talak itu telah gugur satu. Sekarang aku janda karena bayiku sudah hilang. Tadinya kalau aku bisa pertahankan kehamilanku, setidaknya aku bisa mempertahankan rumah tangga ini. Setega itu perlakuanmu padaku, A. Bukankah dulu kamu takut ditinggalkan? Sekarang semua itu sudah terbalik. Kata-kata Arofik yang manis tak bisa dipegang. Rasa kasih dan sayang yang tampak seluas samudra kini hilang, berubah benci. Di sisi lain, Cak, kamu udah bangun? Subuh Rafka bangun dan menghampiriku. Aku tak dapat tidur lagi hingga subuh tiba, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Kehilangan dua sosok yang aku cintai dengan serentak. Mbak Nena mana? Tanyaku. Aku minta mereka pulang. Pak RT menelpon nanyain mobil. Katanya ada keperluan mendadak, mau dipakai. Jawab Rafka. Oh, aku harap kamu sabar ya, Cak. Aku udah ikhlaskan, sahutku. Sekuat mana mempertahankan, tapi jika bukan takdirku, bayi dan Arofik tak dapat kumiliki. Kamu sudah tahu kalau... Iya, tadi suster datang memeriksa. Aku ikut sedih, Cak. Gak bisa selamatkan bayi kamu. Itu bukan salah kamu. Dada terasa sesak kembali. Aku minta maaf, Cak. Ucapnya sambil menunduk. Duduk di tepi ranjang tempatku dirawat. Maaf kenapa? Tadi malam aku terbawa suasana di mobil. Terus kenapa kamu begitu? Aku memotong ucapnya. Ia baru sadar telah memeluk dan mendekapku di mobil saat perjalanan ke sini. Maaf, Cak, aku serius panik lihat keadaan kamu tadi malam. Aku terbawa suasana. Bukannya sikap kamu memang seperti itu, ganjen, gak merasa bersalah, suka sama istri orang, padahal tahu itu dosa. Kenapa sekarang kamu minta maaf? Cercaku. Rafka memang berniat baik mau menolong, tapi perilakunya tak bisa aku maafkan begitu saja. Jelas itu salah, darurat sekalipun. Aku tahu apa yang ada di pikiran kamu, Cak. Pasti semua penilaian kamu terhadap aku sangat buruk. Tapi aku gak seperti itu, Cak. Rafka menatapku, berusaha menjelaskan. Wajahnya begitu memelas, seolah berharap aku memaafkannya. Udahlah, aku harap kita sadar posisi masing-masing. Kamu tahu aku siapa? Gak baik kamu perlakukan istri orang seperti itu. Iya, aku minta maaf, Cak. Iya, maafin aku juga, Raf. Terlalu banyak menyusahkan, ucapku. Tak seharusnya aku meminta tolong pada Rafka. Tapi jika bukan karena dia, entah bagaimana keadaanku saat ini. Enggak, Cak, aku senang bisa bantu kamu. Senang merasa dibutuhkan sama kamu, sahutnya sambil menatap. Aku sayang kamu, Cak. Lek, sayang? Kata itu lagi yang aku dengar. Bukannya baru saja aku peringatkan agar kamu jaga sikap. Entah dia tersalah ucap atau memang sengaja. Setelah mengucapkan hal itu, ia menggigit bibir, salah tingkah. Aku serius sayang kamu, Cak. Ia menegaskan. Sayang? Maksud kamu? Baru tadi aku memintanya agar tak begitu, malah mengucapkan kata-kata yang di luar dugaan. Aku tahu ini salah, Cak, tapi ucapanku serius. Aku terdiam. Rafka terlalu memaksakan perasaannya, tanpa memahami posisiku saat ini. Gara-gara bersamanya lah aku dibuang suamiku. Apa dia tahu kalau perceraianku disebabkan olehnya? Aku punya suami.
Kamu juga tahu itu kan? Iya, aku tahu, Cak. Aku sadar sesadarnya. Tapi aku mohon, biarkan aja aku dengan perasaanku sendiri, Cak. Biarkan seperti ini. Aku tahu kamu perempuan bersuami. Ini salahku. Kamu gak harus membalas atau menerima. Kamu hanya perlu tahu saja. Cuma itu. Rafka makin tertunduk. Kenapa secepat dan semudah itu kamu bilang sayang? Kamu baru kenal aku, Raf. Kamu juga tahu aku ini istri orang. Aku gak bisa jelasin, Cak. Semua terjadi di luar nalar, di luar keinginanku. Aku gak bisa tolak semua ini. Kalau aku cerita, kamu gak mungkin percaya. Sudahlah, Raf, biarkan aku sendiri. Aku berbaring perlahan membelakangi Rafka. Kenapa begitu mudah bagi lelaki mengucap sayang? Seperti Arofik. Dulu dia pun seperti itu, tapi sekarang kata-kata itu hanya bualan, hilang tak berbekas. Sementara itu, siang hari aku sudah bisa pulang. Selesai mengurus administrasi, Rafka membawaku pulang. Rasanya malas pulang ke rumah kontrakan ini karena terlalu banyak kenanganku bersama Arofik. Kini dia sudah pergi, sama sekali tak menyesali telah meninggalkanku. Namun, hidup harus tetap dilanjutkan. Tak ada gunanya berpeluk dengan kesedihan. Mungkin hanya sampai di sini saja jodohku dengan laki-laki yang menikahiku 6 bulan yang lalu. Aku ikhlas. Selama beberapa hari, aku hilang semangat. Hanya ingin mengurung diri di kamar. Rafka sering datang untuk menjenguk, tapi aku tak pernah menemuinya. Aku ingin menenangkan hati, menerima setiap takdir yang menimpaku. Hingga aku benar-benar pulih, barulah bisa beraktivitas sehari-hari. Selama ini Bik Nenah mengurus dan menghiburku dan meminta agar merahasiakan dulu keadaanku pada orang tuaku. Tak ingin mereka sedih, harus kehilangan calon cucu mereka secepat ini. Kata Ustazah, seorang perempuan yang baru bercerai jangan keluar rumah, harus mengurung diri sampai selesai masa iddah. Namun aku tak ingin orang tahu kalau aku sudah diceraikan. Aku tak ingin orang tahu tentang perceraianku. Bahkan harus mulai mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri. Harusnya sebelum bebas masa iddah, perempuan dinafkahi oleh mantan suami hingga iddahnya selesai. Tapi jangankan dinafkahi, kabar saja tak ada. Aku harus berjuang sendiri, menjual apa yang kupunya untuk membiayai hidup. Hari ini waktunya bayar kontrakan. Aku harus ke rumah Bu Bambang. Keadaanku sudah membaik. Entah akan melanjutkan mengontrak atau tidak. Belum memikirkan hal itu. Pasalnya aku juga tak bekerja. Bagaimana nanti bisa membayar kontrakan ini? Meskipun aku masih punya sedikit simpanan, tapi aku tetap harus menafkahi hidupku ke depannya. Jika bapak tahu aku sudah dicerai, pasti beliau akan memintaku pulang. Akan tetapi, tak ingin merepotkan orang tuaku yang selama ini hidup serba pas-pasan. Mereka juga pasti terpukul dengan nasib anak perempuan mereka jika tahu aku diceraikan. Dan itu akan semakin membuat mereka sedih, juga kecewa. Di sisi lain, memaksakan diri untuk membayar kontrakan, menggunakan sisa simpanan yang ada. Biarpun rumah Bu Bambang cukup jauh, tapi aku memilih berjalan kaki untuk menghemat pengeluaran. Akhirnya aku sampai di sebuah rumah yang begitu besar dan megah. Bu Bambang memang orang terpandang dan terkaya di kampung ini. Tampak perempuan parubaya itu keluar membuka pintu gerbang. Aku dipersilakan masuk ke rumah mewah ini. Neng Ica, apa kabar? Bu Bambang menyapa setelah kami duduk berhadapan di ruang tamu. Alhamdulillah sehat, Bu. Tapi kok kurusan? Aku membalas dengan senyum. Kabar Ani sekarang gimana? Saya sibuk, jadi gak bisa sering jenguk. Semua sehat-sehat aja kok, Bu. Alhamdulillah, jawabku. Syukurlah kalau begitu. Wajah Bu Bambang terlihat penasaran dan menunjukkan sebuah keheranan. Aku tak ingin lama-lama ada di sini, karena niatku hanya membayar kontrakan. Selesai menyerahkan uang, aku pamit pulang. Cak, aku menoleh ke sumber suara. Rafka yang menaiki motornya menghampiri. Kamu habis dari rumah mamaku? Hanya itu jawabanku. Kamu udah mendingan, Cak? Alhamdulillah. Kenapa kamu menghindari aku terus, Cak? Aku berjalan semakin cepat, malas bicara dengan Rafka. Cak, aku antar kamu pulang ya? Gak usah. Aku kangen, Cak, ucap Rafka tiba-tiba. Seketika langkahku terhenti. Kangen? Aku melanjutkan berjalan tanpa menoleh. Tunggu ya, Cak, aku bayar kontrakan dulu, ucapnya. Motornya melaju meninggalkanku. Hah?
bayar kontrakan. Kontrakan siapa yang dia maksud? Ah, terserahlah, bukan urusanku. Sudah agak jauh aku berjalan, motor yang dinaiki Rafka kembali menghampiri. Ayo naik, aku antar. Gak apa-apa Raf, aku jalan kaki aja. Tolak aku baik-baik. Nanti kamu kecapean, Cak. Kondisi kamu belum sehat bener. Aku gak mau Raf. Jangan sampai aku paksa kamu. Kalau gak mau deket-deket, agak jauhan aja duduknya. Daripada kamu jalan kaki jauh, Cak. Ulasnya. Maksa banget sih. Kalau gak gitu kamu gak akan nurut. Lagian kamu siapa aku harus nurut segala. Aku perindu kamu. Dosa Rafka. Ya makanya naik, biar aku gak ngoceh terus. Kamu mau aku nyerocos sampai kamu pulang? Enggak. Ya ayo naik, Cak. Aku tak menolak lagi ajakannya. Jika menolak pun Rafka pasti terus mengikutiku dengan ocehannya. Tadi kamu cerita bayar kontrakan. Emang kontrakan siapa? Tanyaku penasaran juga akhirnya. Aku ngontrak di rumah Sari. Maksudnya Bu Sari. Mamaku maksudnya. Hah? Kamu mau ngontrak di rumah kontrakan milik mama kamu sendiri? Iya, dari dulu aku gak serumah sama orang tua, Cak. Biarpun aku anak satu-satunya, tapi aku lebih suka hidup mandiri. Padahal rumah kamu gede loh. Kenapa buang-buang uang? Entahlah, Cak. Aku gak betah di rumah orang tua. Bersambung. Kenapa Rafka tidak betah di rumahnya sendiri? Ada apa ini dengan rumahnya sang juragan kontrakan? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Kaisa, Syed Sakila, dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini di Fakta Sejarah. Jangan lupa juga ya mampir ke channel cadangan admin di Tony FS. Dan juga jangan lupa kunjungi akun KBM-nya Kak Aisyah. Untuk linknya ada di deskripsi. Dan untuk Tony FS itu di layar akhir aja, tinggal disentuh saja, nanti akan otomatis masuk ke channel cadangan admin satunya selain di sini ya, yaitu di Tony FS. Dan Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.